Untuk Gibran? saat ini kami tetap dicoblos Gibran, jangan coblos Prabowo. Pemilu 2024 sudah dimulai. Ada 3 calon yang memutuskan untuk maju di pemilu kali ini. Salah satu yang menarik perhatian adalah kehadiran relawan pendukung pasangan nomor urut 2 menyatakan dukungannya hanya untuk Gibran gitu. Namanya itu adalah Jaringan Bersama Rakyat Indonesia untuk Gibran, tapi tidak ada kata Prabowo Subianto di situ. Saya sudah bersama Ketua Presidium Jabrik, yaitu Bang Arwandi. Jabrik ini sudah ada berapa lama ya, Bang? Jabrik ini sudah kita dirikan sejak 3 bulan yang lalu. 3 bulan ya. Atas keinginan kawan-kawan dari para aktivis 98 dan para simpatisan ataupun binaan-binaan. Fokusnya itu di wilayah mana, Bang Arwandi? Saat ini kita fokus di wilayah Banten. 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 Oke. Yang setelah kita lakukan di Tanggang Raya udah hampir selesai dan saat ini sedang bergeser ke arah wilayah Banten, yaitu Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Cilegon. Oh, Cilegon. Tangerang Raya juga termasuk ya? Termasuk ya. Bang Arwandi, total tuh berapa sih anggota Jabrik secara keseluruhan? Totalnya kita target hari ini udah hampir 1000 simpul kita bangun jaringan. 1000 kita. simpul? Jadi kita sasaran kita itu kaum Gen Z, kaum milenial, pemuda, dan kaum ibu-ibu. Sudah melakukan deklarasi dari simpul-simpul tersebut. Oke. Jabrik ini fokus terhadap Gibran. Kenapa hanya Gibran yang disebut, tidak Prabowo juga? Itu adalah bagian dari strategi politik aja. Oke. Marketing politiknya memang Gibran ini bagian dari Presiden Jokowi yang akan meneruskan cita-cita program ke depannya itu. Program ke depan. Memang Jabrik ini memang kiblatnya ke Jokowi atau gimana, Bang? Kita fokus ke Gibrannya untuk membangun framing untuk generasi muda ke depan ini. Jadi ada terobosan baru sehingga pemimpin muda masa depan misalnya. Inspirasi dari mana gitu? Apakah ada permintaan dari kelompok-kelompok tertentu atau bagaimana, Bang Arwandi? Para aktivis dan ada keinginan dari para partisan dan binaan-binaan kita yang sudah terbangun sejak lama. Mereka menginginkan kita untuk ikut sertalah dalam Pilpres 2024 ini. Iya. Maka lahirlah Jabrik. Oke. Alasan mereka mendukung Gibran apa, Bang? Mereka berkeyakinan akan meneruskan program-program yang berkelanjutan ini ke depan. Itu harapan mereka. Jabrik ini kan sudah 3 bulan ya tadi Abang berdiri ya. Itu sudah apa saja sih yang dilakukan gitu? Saat ini kami sedang melakukan konsolidasi dari simpul-simpul dulu. Fokus di situ ya? Fokus simpul dulu. Maka nanti akan selanjutnya mungkin kita dari di suatu tempat gitu. Terfokus gitu. Di mana tuh rencananya, Bang? Mungkin di daerah Tangerang aja nih. Tangerang Raya. ya? Kenapa yang menjadi fokus hanya wilayah Banten, tidak wilayah lain? Karena kondisi situasinya memang kita harus di Banten dulu, Pak. Oke. Karena ada permintaan juga di 13 provinsi untuk membentuk di sana. Cuma kita harus di Banten. Banten ini emang arahnya kemana sih di antara ketiga pasangan calon ini? Apakah saat ini masih 50-50 atau kans nomor 2 ini cukup kuat sehingga Abang menyatakan dukungannya ke sana? Saat ini udah yakin kita di Banten 0-2 menang. Oh ya? Iya. Berapa persen tuh, Bang Arwandi? Mungkin di atas 60%. Ini faktor apa yang membuat pasangan nomor 2 ini Abang yakin menang tadi di Banten? Karena keinginan masyarakat, baik petani, nelayan itu berkeyakinan ataupun generasi muda Gen Z dan milenial yakin mereka dengan kepemimpinan Prabowo Gibran ini akan meneruskan cita-cita Pak Jokowi ke depan. Gitu. Oke, nah bicara Banten ya, kan kuat sekali dengan kiai dan ulama ya, banyak pesantren di sini. Respon dari kelompok pesantren, kiai dan segala macam terhadap Gibran sendiri dan Prabowo itu seperti apa, Bang Arwandi? Alhamdulillah, para kiai sangat terbuka menyambut mereka. Iya.
pesan khusus kepada mereka, kepada para murid-muridnya atau santrinya untuk mengarahkan ke Gibran. Oh ya, alasannya? Ya, aku mungkin ada keinginan melanjutkan program pemerintah ini ke depan. Apalagi dengan masifnya pembangunan di Banten ya Bang. Ini kan Abang juga sudah turun ke lapangan ya. Pernah nggak mendapatkan adanya perlawanan dari kelompok-kelompok tertentu? Karena kan kalau kita lihat di Banten ini basis masanya cukup besar ya. Dan banyak kelompok-kelompok yang bermain di sini. Abang pernah nggak mendapatkan perlawanan atau halangan gitu saat turun ke masyarakat? Sampai saat ini belum ada. Belum ada. Belum ada. Masih normal-normal saja. Di baju yang Abang pakai ini ada tulisan menarik ya. Coblos Gibran, tapi jangan coblos Prabowo. nah itu kenapa tuh alasannya tuh? Kan satu paket. Satu paket itu bagian dari marketing politik aja. Tapi kan yang jadi presidennya nanti Prabowo juga, Bang. Iya. Itu satu paket. Biar mereka bersinergi ke depan lebih baik lagi kan. Tapi kita memfokuskan ke Gibrannya untuk menarik generasi muda, Gen Z, milenial dan pemuda desa maupun ibu-ibu. Mereka lebih tertariknya ke Gibran. Oh, ada pemantik lah istilahnya. oh pemantik. Berarti selera pemilih di Banten ini sudah bergeser Bang ya ke yang muda. Kalau dulu kan suka yang agamis, ya. berwibawa. Mungkin sekarang preferensi politiknya lebih ke yang anak-anak milenial seperti Gibran ini. Iya. Oh, Sudah mulai ke sana arahnya. Oke. Ini kan Banten luas ya, Bang Arwandi. Kota mana atau kabupaten apa yang menjadi fokus selain Tangerang tadi? Keyakinan menangnya? Di Pandeglang, Pandeglang, yakin kita menang. Sama Serang kota kabupaten Cilegon lah. Bang Arwandi kedepannya apakah akan membentuk jabrik-jabrik lain, versi lain, atau bertahan dengan jabrik yang ada saat ini seperti jabrik yang khusus perempuan atau khusus anak-anak atau anak-anak milenial ya? Atau ini aja yang ada akan dimaksimalkan gitu Bang? Ini aja, jabrik yang ini aja kita maksimalkan untuk ke depan. Tidak ada lagi yang lain lagi lah. Mereka bersatu di sini nanti. Oke. Targetnya ada berapa ini Bang anggota nanti ke depannya dari jabrik? Target kita 1.000 simpul lebih ya. 1.000 targetnya ke depan? 1.000 simpul. Ya. Masanya? Masa kalau kita kalikan 50 atau 100 sudah berapa kan? Tapi mereka udah menyatakan dukungan. Di satu simpul itu hampir ada yang 500, ada 1.000 satu simpul. Oke. Apakah akan mengadakan ini Bang pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat di Banten nanti untuk menggalang dukungan terhadap Gibran dan Prabowo? Kami sudah melakukan konsolidasi dengan para kiai-kiai di Banten udah. Oh iya. Dengan tokoh masyarakat di wilayah Tangerang sudah. Oke. Respon mereka sangat baik. Sehingga ada video-video itu kan mereka mendukung ini atas perintah guru-guru kami katanya. Itu adalah atas saran para ulama-ulama di sana. Bang, seberapa besar sih peran dari relawan untuk memenangkan pasangan ini gitu? Perjuangan relawan ini sebenarnya harus dihargai secara maksimal. Selama ini kan keberadaan relawan ini hanya dianaktirikan. Partai politik hanya memanfaatkan relawan untuk kepentingan mereka ke depan. Itu yang kita tanggap sampai saat ini. Bang, Gibran ini kan mendapatkan sorotan ya, karena dituding dinasti politik, lalu bisa ikut pemilu karena adanya dugaan hukum tuh banyak yang menuding ada manipulasi hukum. Abang sendiri gimana nih untuk mengcounter isu-isu itu di lapangan gitu? Karena kan itu pasti bakal dimainin tuh oleh lawan-lawan politiknya. Keberadaan Gibran ini sebenarnya berkah buat generasi muda. Sehingga ke depan ini anak-anak muda tuh harus merebut lah. Harus merebut kekuasaan untuk membangun bangsa dan negara ini. Kalau anak muda perannya terpinggirkan, kapan lagi mereka harus bergerak untuk membangun ini kan? Itu aja intinya. Kalau itu kita mengoptimalkan, inilah anak muda harus bangkit untuk melakukan suatu perubahan ke depan. Abang sendiri tidak terpengaruh ya dengan ada stigma negatif terhadap Gibran? Nggak pengaruh kita. Kami nggak berpengaruh. Kami fokus pada sasaran kami. Gibran adalah pemimpin muda yang akan meneruskan, melaksanakan program-program pemerintah ini ke depan. Ada juga yang beberapa pihak menuding bahwa dengan terjunnya Gibran ini potensi aparat tidak netral karena ayahnya kan presiden aktif yang mempunyai segala kekuatan di Indonesia ini gitu.
Tentu hal ini menjadi semacam senjata gitu ya buat kedua pasangan calon lain untuk menyerang Prabowo Gibran ini. Ada nggak dari Jabrik sendiri untuk mengcounter isu-isu itu, Bang, di masyarakat? Kami tetap mengampanyekan untuk para aparat tetap netral. Mereka fokus pada aturan main mereka, sehingga demokrasi yang kita jalani ke depan ini berjalan dengan damai, lancar. Kami yakin itu akan berjalan dengan baik. Gibran ini juga jadi sorotan karena dia di Solo juga prestasinya banyak yang bilang belum bagus gitu ya, bahkan belum selesai. Nah, kira-kira ini bisa menjadi senjata buat orang maksudnya bisa menjadi senjata makan tuan gak sih, Bang? Seperti tudingan Solo itu ya tidak bisa mencerminkan Indonesia gitu. Nah, masyarakat Banten kan banyak yang kritis nih ya, terutama terhadap pemerintah saat ini. Ada kekhawatiran nggak dari Jabrik itu bakal menjadi semacam pisau bermata dua gitu? Tidak ada kekhawatiran bagi kami. Karena kapan lagi kalau bukan anak muda yang melakukan perubahan. Oke. Dasar kami itu aja. Rencana kapan nih, Bang, bakal mengajak Gibran untuk kampanye di wilayah Banten? Mungkin di bulan Desember nanti. Oh, Desember ya? Udah ada planning ya Udah bakal ada dibawa kemana-mana? Kira-kira di wilayah mana tuh, Bang, yang bakal nanti Gibran akan melakukan fokus kampanye di Banten? Kami akan membawa dia ke pondok pesantren nanti, kalau ketemu para ulama. Sekalian kita deklarasi khusus nanti. Oke. Di terpusat. Di wilayah Tangerang Raya ya. Kami fokus dengan keyakinan kita bahwa kita harus memenangkan Prabowo Gibran ini satu putaran. Satu putaran? Abang yakin tuh menang satu putaran? Yakin. Oh iya? Karena semakin hari di survei maupun elektabilitas dia semakin meningkat. Ya kan? Semakin dihujat, Jokowi semakin meningkat. Semakin naik elektabilitas. Ada tagline khusus nggak, Bang, Jabrik nih untuk Gibran? Saat ini kami tetap dicoblos Gibran, jangan coblos Prabowo. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Bang Arwandi. Terima kasih Bang Arwandi atas waktunya. Ya, itu dia penonton JCC, perbincangan saya dengan Ketua Presidium Jabrik Jaringan Bersama Rakyat Indonesia untuk Gibran. Menarik karena beliau salah satu pesan-pesannya itu mencoblos Gibran, tapi tidak Prabowo ya. Tapi ya tetap saja ya, nomor 2 yang dicoblos ya, Bang ya. Oke, kita lihat apakah Jabrik ini bakal berhasil membuat Prabowo Gibran menang di pemilu 2024 khususnya di wilayah Banten. Karena kalau kita tahu kekuatan di Banten itu cukup merata antara antara Prabowo, Anies Baswedan dan Ganjar, ketiga-tiganya mempunyai kans yang sama kuat. Tapi Bang Arwandi pede di Prabowo Gibran ini bisa menang mayoritas di Banten bahkan hingga satu putaran. Kita tunggu nanti apakah prediksi atau keyakinan Bang Arwandi itu menjadi kenyataan. Hanya waktu yang bisa menjawabnya.